Ini yang dinikahinnya ini siluman monyet. Yang dinikahinnya ini putri yang sangat cantik. Nah, si Nyai ini mungkin gak terima ya mas. Itu rumah saya itu kayak dihajar sama ombak ini. Luar biasa. Suara gemuruh, suara ombak yang swat, jedar, jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sobat Nakal Official. Malam hari ini Sobat Nakal kedatangan lagi narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya dalam acara Kismis, kisah misteri, yang mana akan diceritakan oleh narasumber yang sudah ada di samping saya. Langsung aja ke narasumbernya teman-teman. Maaf, dengan Mas siapa? Mas Davian. Siap, Mas Davian. Mas Davian, ada cerita kehidupan apa nih Mas yang bisa dibagikan ke kita-kita nih? Pesugihan ya, tepatnya sih. Pesugihan. Pengen mencari kekayaan. Oke. Pada tahun 2007 saat itu. 2007 lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Oke. Jadi kisahnya ya pengen kaya aja. Karena udah bosan hidup susah. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Teman-teman pasti banyak juga yang merasakan bosan buat susah ya. Nah, sangat menarik ceritanya. Tapi teman-teman sebelum ceritanya kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga like dan share. Lalu cerita pun dimulai. Jadi awal ceritanya gini bang. Pada tahun kira-kira 2007 ya. 2007. Itu emang pengen jadi orang kaya. Jadi pada saat itu kita kerja sudah banting tulang sana sini, hasilnya tetap nol. Akhirnya kita pernah baca majalah misteri, kita di situ banyak orang paranormal seperti itu, ya akhirnya kita coba untuk menelpon. Dan ternyata kita ikutin apa kata dia, saya datangin alamat tersebut, dan ternyata si paranormal ini mengatakan menyanggup iya, kalau mau kaya bisa. Saya bilang, kayaknya seperti apa pak? Ya kalau kaya seperti ini bapak maunya apa? Kalau pesugihan itu rata-rata pakai tumbal. Akhirnya saya tanya, kalau yang nggak pakai tumbal bisa nggak pak? Bisa aja pak. Tapi bapak siap nggak untuk kedepannya seperti apa? Ya akhirnya dari situ kita udah mulai mencoba tuh mas. Di tahun 2007 itu pertengahan tahun kalau nggak salah, itu kita dapat telepon dari majalah misteri, kita ke Tasik. Itu di Tasik perbatasan Garut kalau nggak salah. Perbatasan Garut ya. Di situ saya suruh cari paranormal yang namanya Pak Opik. Itu ya mereka mengatakan ada uang barokah namanya. Jadi uang pecahan 100.000 bisa dikembalikan lagi. Jadi contoh kayak misalkan kita beli rokok dengan uang pecahan tersebut, kita beli rokok 10.000, itu uang 100.000-annya ada lagi. Jadi baliknya dengan plus kembalian. Iya, 190.000. Dengan mahar kalau nggak salah itu dulu 2.500.000. Tahun 2007. Pada tahun 2007. Akhirnya kita berangkat dari Jakarta ke Tasik. Berapa orang tuh? Itu 2 orang. Nah, saya sama adik saya. Oke. Makanya saking pengen kayanya sampai kemanapun kita jabanin. Seperti itu. Usut punya usut, ya saya ke lokasi tersebut. Ternyata pada epokan itu tidak ada. Pada epokan tersebut ya? Iya, yang atas nama Pak Haji Opik itu tidak ada. Makanya sampai saya itu merasa ditipu. Sudah jauh-jauh dari Jakarta ke sana, kita nggak ada sanak saudara, nggak ada keluarga, dan sampai sana nihil, hasilnya nol sama sekali. Ya usut punya usut, ya ternyata tidak ada pada epokan itu, dan kita kecewa ya, tempatnya kecewa, dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Nggak lama, selang dalam waktu seminggu,
Akhirnya saya pribadi ngobrol dengan teman saya. Kemarin gue habis deket Tasik tuh. Ngapain? Biasa, gue pengen kaya. Lu kalau pengen kaya, mau nggak gue kenalin sama abah gue? Kata teman saya begitu. Apaan tuh? Nanti aja ceritanya deh. Mending kalau lu mau kita ke Cirebon. Oh, sekarang ke Cirebon. Kita ke Cirebon. Saya belum tahu tuh pesugihannya apa. Nah, ternyata pas saya hijrah ke Cirebon dengan teman saya bilang, bro, mau ikut nggak? Mau kemana? Mau kaya nggak? Saya bilang ke teman saya seperti itu. Mau dong, apa sih nggak mau kaya? Ngapain nih? Ya udah, pokoknya ada. Kita pesugihan. Pesugihan apa? Akhirnya dia bertanya sama saya. Kalau lu mau jelas, datang ke sini. Kita ngobrol. Akhirnya sebelum kita datang ke Cirebon, kita ngobrol tuh masih bertiga tuh. Ketemuan dulu sama teman saya ini. Akhirnya dia telepon abahnya. Dia bilang pesugihan ini pesugihan kawin dengan siluman. Oh, seperti itu. Akhirnya kita pikir-pikir, nggak lama kita pikir-pikir itu, kita memutuskan berangkat hari itu juga. Oke, gitu ya. Berangkat hari itu juga kita naik bus tuh mas. Ya pada tahun itu ya 2007 bulan-bulan 10-an lah, November gitu ya. Kita berangkat ke Cirebon, ditemani teman saya, dibawa ke rumah abahnya yang tepatnya itu di bawah kaki Gunung Cermai. Di bawah kaki Gunung ya, di Cirebon. Saya sampai di situ itu kira-kira jam 7 maghrib lah kalau nggak salah. Akhirnya ketemu dengan si abah itu, ditanya mau apa. Saya bilang to the point aja, saya mau kaya. Emang udah tahu syaratnya mau kaya apa? Ya nggak tahu syaratnya apa aja, saya bilang gitu. Udah siap. Ya siap nggak siap harus siap. Ya kalau sudah siap kamu mau kaya, ya udah. Besok kita berangkat ke gunung, bawa kaki Gunung Cermai. Ya akhirnya kita istirahat dulu sejenak di situ. Besoknya itu ada mahar yang harus ditebus itu kisaran 3 juta per orang. Dan saat itu apa ya, nggak mikirin uang sih ya, maksudnya uang nyari kemana aja yang penting ada ya. Gitu. Karena pengen kaya. Akhirnya si kuncen tersebut mengatakan kalau emang siap mau kaya, ya sudah besok kita berangkat. Tapi Mas Davian dengan teman sudah siap. Saya bilang siapa? Ini yang dinikahinnya ini siluman monyet. Yang dinikahinnya ini putri yang sangat cantik, kata dia bilang. Akhirnya kan saya nggak ada merasa takut sih mas, karena gini apa namanya, wanita ya, wanita cantik, siapa sih yang nggak mau mas, ya kan? Wanita cantik, kaya, kita dapat duit pulang. Terus jadi kaya. Iya, seperti itu. Nah, itu ada dua versi tuh mas. Dalam arti kata gini, mau versi yang kamu pakai tumbal atau nggak pakai tumbal. Oh, dua pilihan. Pilihan. Kalau pakai tumbal itu amat sangat singkat kayaknya. Cuman saya pikir-pikir lagi, wah, buat apa kalau saya kaya tapi nggak ada orang yang nggak ada orang yang kita sayangin, nggak bisa menikmati. Akhirnya kita pilih yang nggak pakai tumbal tuh mas. Kita berdua sama teman saya, ya sudah beli sesajen, ya sesajen lah artinya ya. Sesajen kita di apa ya namanya itu mas ya, kayak yang didaftarin tuh dengan kuncennya. Si Mas Davian dengan temannya ini sudah siap untuk nikah. Seperti itu sih. Ya akhirnya kita datang lah ke gunung tersebut, kaki gunung tersebut, kaki Gunung Cermai ya tepatnya. Dan teman saya itu langsung pulang, yang nganterin. Jadi dia tidak ikut, tidak tahu menahu. Mereka pulang, dia pulang. Ya sudah pulang, ya saya tinggal berdua tuh mas. Makanya di situ digembleng. Kalau emang sudah siap, kita ijab kabul, jangan pernah merasa namanya takut. Karena cobaannya itu emang luar biasa. Itu ada ular yang gede kebo, gedenya luar biasa gedenya. Itu dia nanti ngelilit-lilit Mas Davian,
ya itu cuma halusinasi saja. Kalau Mas Davian sanggup untuk melewati itu, jadi saya seperti itu. Dan pokoknya di situ banyak hewan melata yang pokoknya yang gede-gedenya sangat luar biasa. Ukurannya nggak normal. Iya, gitu ya. ukurannya nggak normal sama sekali. Makanya saya bilang sanggup, ya saya sanggup karena saya mau kaya, Mas. Udah capek hidup susah ya. Ya setelah itu ya sudah, dia bilang ya udah kita berangkat, ayo. Perjalanan kurang lebih hampir setengah jam dari rumah si Kuncen tersebut sampai ke kaki gunung itu. Sampai di sana dikasih tahu lagi sama dia, intinya jangan merasa takut. Kalau emang sudah saya ijab kabulkan Mas Davian dengan teman, jangan merasa kabur, jangan merasa takut. Ya sudah, akhirnya ya Pak, kita mau nggak mau ya emang harus mau. Emang udah mau kaya kan, maksudnya udah capek lah. Dan gitu si Kuncen tersebut merasa apa ya, kayak yang dia konsultasi kontak langsung dengan si putri ini, bahwa bangsa mereka itu mengiyakan. Saya terima, saya terima sesajennya, saya terima seserahannya. Nah di situ kayak tempat pendopo gitu loh, Mas. Pendopo. Dan kalau yang di dalam itu istilahnya itu siluman monyet ya. Nah tapi di dalam pendopo itu nggak kosong, justru ada kuburan dua. Itu kuburan, nggak tahu kuburan siapa, dan ada tanah gundukan yang saya bilang kecil ya, nggak terlalu gede lah, kecil lah, ukurannya semana ya, kecil pokoknya lah, masih bisa kejangkau sama tangan saya lah. Nah teman saya akhirnya dia di luar pendopo karena beda alur. Selang berapa lama setelah seserahan diterima, akhirnya si Kuncen itu pulang. Pas sudah pulang, saya tinggal berdua tuh. Saya di dalam dan teman saya di luar. Saya sempat bilang begini Mas sama teman saya, bro, masih kuat nggak? Udah lu gak usah banyak omong lah. Kan lu yang ngajak gua. Kalau gua udah siap, mau tumbal keluarga gua pun gua siap. Karena gua udah susah, gua pengen hidup kaya, udah capek susah. Ya akhirnya saya nggak berani ganggu dia. Ya akhirnya kita ya nggak ada bahasa apa-apa, pokoknya diem aja. Masing-masing aja ritual ya, ngomong ya, kita ada tulisan yang harus dibacakan sama dia ya, kita baca itu setiap jam sekali ya. Dan pada saat itu masuk waktu jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah pas di jam 5 sore itu namanya di gunung Mas ya, nggak ada kehidupan ya. Cahaya juga udah nggak ada sama sekali, cahaya nggak ada, itu anginnya luar biasa kencangnya kayak apa tahu ya. Ya saya merasa yang takut ya Mas ya. Padahal dari awal beda lah gitu. Awalnya beda banget. Padahal dari awal saya udah yakin, udah fix, udah bulat tekad saya. Bisa lah gitu ya. Saya pengen kaya, gue bisa menunjukkan ke orang-orang kalau gue tuh bisa gitu loh. Pas ya jam menunjukkan waktu maghrib itu suara anginnya Mas, kayak bukan yang biasanya angin ya. Jadi benar-benar dikuntum jelas gitu ya. Kayak pohon rubuh, bus. Sampai saya ngomong ke teman saya itu gak digubris. Sampai apa ya? Saya pikir lihat teman saya itu dari bilik itu kayak masih hidup kan nih orangnya. Karena nggak ada suara. Iya. Juga ya. Karena nggak ada penasaran apa ya. Jadi saya lihat dia masih ada aja gitu loh. Waduh. Jadi saya sempat ngomong sama dia, bro, kayaknya gue nggak sanggup nih. Wah lu jangan ngerjain gue. Dia bilang gitu Bang. Kenapa? Lu nggak sanggup kenapa? Gue nggak kuat bro, nyerah gue. Kan udah dibilang dari awal kalau emang lu nggak kuat, ngomong dari awal. Jadi si Kuncen ini nggak mengijab kabulkan saya dengan si siluman tersebut.
Akhirnya saya ngomong lagi sama dia, lu kalau mau pulang mending lu pulang sekarang, mumpung belum malam. Dan saya terdiam sejenak, itu saya memutuskan harus berbuat apa ya, karena udah kepalang tanggung. Dan itu yang tadi gundukan yang saya lihat itu Mas, yang dari kecil bisa saya pegang, itu tiba-tiba wow, besarnya bukan main. Itu sampai setinggi saya bahkan ya, sampai yang merasa ini anak apa ya gitu ya. Kok yang tadinya kecil sampai sebesar ini gitu loh. Nggak habis pikir di situ langsung wah, udah merinding nggak karuan tuh Mas. Waduh, kayaknya emang gua nggak berani nih gitu, nggak sanggup, nggak lanjut. Akhirnya saya mutusin bilang ke teman saya, bro, kayaknya gua nggak sanggup nih, gua nggak kelanjutin kayaknya. Terus selalu deh, gua pengen di sini, gua pengen kaya. Nah teman saya ini masih pada pendiriannya nih. Akhirnya saya pulang tuh Mas, pulang ke rumah kucing tersebut. Dan saya juga nggak tahu jalannya arah kemana. Ya kan, di situ hutan belantara, pepohonan banyak, pokoknya benar-benar gak ada penerangan. Ya udah, saya akhirnya kabur. Pada saat itu lolongan anjing itu tahu. Wah, ini bukan main tuh Mas. Yang di sini sampai benar-benar yang apa ya gitu ya. Kok jadi kayak gini sih gitu loh. Aduh, langsung buyar di situ Mas. Aku langsung pulang tuh. Akhirnya ke rumah kuncen itu aku lari. Kira-kira ada 20 menit tuh nyampe ke rumah kuncen tersebut. Ya mau nggak mau ya saya harus berani dong. Karena saya udah takut. Nggak mau mati konyol lah Mas. Sedangkan saya udah izin sama orang tua saya. Berarti buat pesugihan ini izin orang tua? Izin, saya sempat izin sama bokap saya, bapak saya. Saya minta izin sama bapak saya, sempat bertentangan. Gak usah seperti itulah. Saya bilang saya pengen mengangkat derajat orang tua. Orang tua saya bilang nggak butuh yang kayak begini, kan masih punya banyak cara lain. Cuman emang tekad saya udah bulat. Tapi ya tekad saya bulat, begitu nyampe lokasi beda lagi. Itu saya udah nggak berani Mas. Akhirnya ya saya pulang tuh ke rumah kuncen. Dan kuncen itu sempat geleng-geleng kepala. Kok Mas Davian kenapa? Kok pulang ke sini? Padahal itu si nyainya itu sudah bahasa orang sekarang tuh OTW dibilangnya. Sudah OTW mau ke tempat Mas Davian gitu loh. Kok Mas Davian tiba-tiba ngebatalin sepihak? Kan dari awal saya sudah bilang kalau emang Mas Davian nggak kuat, nggak bakal saya daftarin dari awal. Karena saya ngeyel, saya bilang gue berani kok gitu loh. Ya cuman begitu doang, apalagi kawin gitu, wanita cantik, banyak duit, siapa sih yang nggak mau kan gitu. Ternyata beda Mas, beda sama yang sudah saya jalani, itu benar-benar luar biasa, beda banget. Akhirnya si kuncen itu bilang, kalau misalkan kamu mau di sini, saya nggak bakal tanggung jawab kalau kamu diambil sama dia. Konsekuensinya. Iya, akhirnya saya panik tuh Mas. Maksudnya gimana Pak? Kan dari awal sudah bilang Mas, kalau emang Mas nggak sanggup, jangan pernah sesekali Mas pengen nikah dengan siluman. Karena siluman ini apa ya? Kalau sudah dia dia suka, dia nggak bakal lepasin. Iya. Dia nggak bakal lepasin gitu aja, pasti ada ritualnya lagi. Dibilang gitu. Ya sekarang saya pasang badan Pak, saya nggak mau mati dalam keadaan ketakutan. Saya bilang ya sudah. Akhirnya dia bilang sebentar ya, tunggu, jangan masuk dulu. Ada sekitar kurang lebih 1 jam dia keluar lagi dengan yang muka merasa ketakutan sih kalau saya bilang ya. Dia sampai lagi negosiasi. Iya, saya sampai breathing. Dia sampai ngomong ke saya, kalau Mas Davian emang mau udahan, Mas Davian langsung pulang aja ya ke Jakarta, jangan nginep di sini, atau jangan balik lagi ke sana, langsung pulang aja. Nah pada saat itu tas saya, dompet saya itu ada di pendopo itu Mas, ketinggalan. Jadi kan mau nggak mau saya harus ambil dulu lagi. Ya bahasanya Bismillah aja deh. Saya bilang yaudah Pak, kalau kayak gitu saya pulang deh.
Ya udah, nih kalau misalkan mau pulang, alamatnya dikasih sama dia. Itu saya naik ojek, dari ojek langsung ke Palimanan kalau nggak salah itu, ke turun di halte bis Palimanan. Nah saya balik lagi tuh mas untuk ngambil dompet. Ngambil dompet, lari itu saya pokoknya nggak tahu arahnya kemana, tiba-tiba sampai. Jadi sampai saya pamit sama teman saya, bro, gue balik ya. Serius, takut gue. Ya udah nggak apa-apa deh. Dan teman saya bilang gini, lo kalau misalkan gue berhasil, gue kasih lo moge. Pada saat itu emang tergiurnya sama moge ya mas ya. Moge kayak Kawasaki Ninja kan. Kayak Ninja zaman itu kan. Langka banget, iya, langka banget. Yaudah, gue doain deh, gue pulang nih. Yaudah lo hati-hati deh. Akhirnya saya pulang tuh mas. Sampai Jakarta subuh. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Saya kepikiran teman saya ini benar-benar dia dari Palembang, dari Batu Raja. Bener-bener iya, dia niat sampai gue bilang dia nggak tahu jalan, Jakarta aja nggak tahu, apalagi Cirebon gitu loh. Apa kabarnya dia nih? Ntar kalau misalkan kenapa-napa, saya disalahin kan. Sampai subuh saya sampai Jakarta, saya nggak bisa tidur lagi. Besok sore itu teman saya ngabarin, bro, gua pulang nih. Oh alhamdulillah dapat kabar. Iya. Ya udah, gue bilang turun di terminal Kalideres deh, ntar gue jemput. Saya jemput di situ. Akhirnya dia cerita sama saya pas kejadian di situ tuh mas. Iya. Makanya dia bilang gimana, berhasil nggak? Aduh, gimana ya? Gagal bro katanya. Kok bisa? Gara-gara lu katanya nggak mau datang. Jadi mereka itu sebenarnya udah datang, udah deket lah, kata si kunci itu deket lah. Cuman gara-gara satu orang yang bikin batal, jadi batal semua. Nah dia cerita sama saya, lu ngalamin apa aja? Dia bilang, wah pokoknya ngalaminnya bener-bener ganjil lah. Di situ sampai didatengin sama orang tua, dia bilang sama kakek. Ya ujung-ujungnya sama sekali gagal di situ. Jadi saya merasa bersalah. Jadi nggak enak ya. Jadi nggak enak hati. Ya akhirnya dari situ untuk menebus kesalahan saya ke dia itu, saya ceritanya itu nyari-nyari pos kota tepatnya. Sampai saya bilang gini, bro, ini ada lagi nih. Apa nih? Uang barokah namanya kan. Kan kemarin udah yang lu bilang ke Tasik. Ya tapi kan gua gagal. Tapi dia lagi bener dekat di Ciledug. Saya bilang gitu. Bener nggak? Bener. Udah anterin lah ini mas. Pas sudah dianterin itu sama saya ke rumah si dukun itu, emang nuansanya emang bau banget, menyan ya. Waduh, ini mah kontrakan, saya bilang. Mana serem-seremnya. Sampai teman saya, nggak percaya gue bro, tapi rumahnya bau menyan bro. Saya bilang. Yaudah coba deh katanya. Masuklah saya ke situ. Pas masuk, iya pak saya yang telepon tadi katanya. Oh iya gimana mas? Ini pak teman saya pengen minta uang barokah. Oh syaratnya gimana pak? Gampang kok, dibilang gitu mas. Emang apa aja syaratnya? Ya puasa muti 3 hari. Itu puasa muti, nggak usah puasa muti, nggak boleh kena matahari, pokoknya ngerem di rumah aja katanya gitu. Ya udah tuh teman saya sampai bilang, sanggup pak, maharnya berapa? Itu 2 juta pada saat itu. 2 juta dengan pecahan 50.000 kalau yang ini. 50.000. Ya udah. Akhirnya udah dikasih uang tersebut, diamplopin, jangan dibuka sebelum hari H. Katanya seperti itu. Nah, saya sebagai apa ya jatuhnya ya? Kayak sebagai yaudah bro, nggak apa-apa lu tidur di kontrakan gua aja, saya bilang gitu kan. Kita dapat uang 50.000 itu, akhirnya teman saya itu
muasain ceritanya. Pas muasainnya itu dapat pas hari H 3 hari itu, dia malamnya itu mimpi belanjain tuh uang itu. Bener-bener yang kata dia uangnya banyak bener. Gue belanja sampai kembalian banyak bener. Oh berarti bener nih bro, berarti jodoh nih sama lu, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Kita tes besok tuh mas, pas hari H tuh kan. Pas hari H kelar, dia udah baca doa yang dikasih si dukun itu. Kita bro, kita beliin rokok ya, ayo saya anterin ke warung. Dapat 3 langkah, jangan dibuka dulu. Mbak beli rokok sebungkus, kita jalan 3 langkah, 1, 2, 3. Kita lihat nih mas, pelan-pelan nih. Saya jadi saksinya nih. Iya. Pas lihat, nah masih normal kembaliannya, saya bilang. Jadi dari uang 50.000, rokok 10.000 masih 40.000. Jadi yang 50.000 ini nggak balik. Waduh, ini gimana jadinya bro? Wah, nipu gua nih katanya. Samperin, jangan dulu, telepon dulu. Kata telepon, sama si dukun itu suruh puasa lagi. Teman saya capek, bapak kalau nipu saya nggak terima pak. Saya samperin bapak. Ya kalau samperin kesini aja mas ya. Yuk jalan yuk. Saya temenin lagi tuh mas, mau nggak mau. Saya juga korbanin kerjaan saya. Saya samperin ke rumah dukun itu, dan si dukun itu nggak ada, yang ada asistennya. Yang tadi niat kita marah-marah, beringas, pengen ngajakin tuh ribut, nyampe sana lulu mas. Lulunya yang mau apa? Iya, yang kemarin itu nggak balik uangnya, jadi digantiin sama ilmu pelet. Beda lagi. Beda, uangnya nggak bisa kembali pak. Kalau misal kembali, ya harus apa sih dibilang, itu aku lupa tuh. Cuman dibilang ya udah pak, minta ilmu pelet aja buat pengajian cewek, kata teman saya. Dikasih batu. Ya udah, akhirnya pulanglah teman saya itu ke Palembang lagi. Tidak ada kabar beritanya lagi. Pas ada kisaran 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun dia kontak saya lagi. Bro, gua udah bener-bener collab nih, teman saya bilang. Kalau saya pada saat itu belum pengen lagi karena uangnya udah habis mas. Udah habisnya bukan dikit ya, karena kita pinjem dari mana-mana untuk ke situ aja gitu loh. Jadi dia sudah collab, sudah nggak tahu lagi harus kemana, dan pikirnya udah buntu. Dia minta tolong sama saya, gua mau yang pakai tumbal deh. Lu beliin siapa? Orang tua gua. Istighfar bro, gua bilang gitu kan. Gua udah kesel sama bapak gua, udah matiin aja deh, gua mau kaya. Nah, pada saat itu aku juga bilang sama orang tua ya, ini sebut aja namanya Pak Dedi ya. Ya Dedi bilang, Pak, ini si Dedi pengen pesugihan tapi pakai tumbal, gimana? Jangan. Kenapa? Bapak nggak ngizinin ya kalau lu main sampai pakai tumbal gitu. Ya orangnya udah buntu, jangan. Akhirnya saya diem tuh mas, diem. Dia datang ke kontrakan saya. Ya saya cuma nganterin doang ya, nganterin ke tempat teman saya. Tapi setelah itu nggak ada kabar beritanya lagi sih sampai sekarang itu ya nggak tahu juga, nggak pernah mimpi juga sayanya. Cuma saya bilang nih dia pengen pakai tumbal, ya pengen langsung ke Gunung Kawi pada saat itu. Cuman saya bilang gua nggak bisa nemenin sampai sono bro, paling sampai sini. Ya kesini-sininya sih apa ya, belum ada kabar lagi. Ada kabar lagi apa berhasil apa gimana? Apa berhasil bangganya nggak ada kabar lagi sih. Jadi ya apa ya, ya udah sih ke situ aja sih. Nah
Posisi masih bujangan tuh ya? Masih bujang. Masih bujang. Nggak mikirin apa-apa, Mas. Mikirin kaya aja. Ya udah kelar itu, akhirnya saya mutusin pengen cari pendamping hidup. Di tahun 2009 akhir tuh, kalau nggak salah. 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelah itu. Jadi bahasa orang sana tuh move on ya. Bisa dibilang saya move on. Tapi saya nyarinya itu yang nggak mau selevel saya. Saya nyari yang kaya ya, Mas ya. Pada saat itu yang kaya, dan apa ya, dapat inceran itu bos saya sendiri. Saya kan dulu di barbershop ya, bisa dibilang barbershop, tukang cukur rambut. Ya ditawarin sama itu istri saya yang pertama ya, mau kerja nggak katanya. Mau. Kerja apa? Ya saya buka pangkas rambut gitu, kayak salon gitu. Oh boleh, ditawarin di situ, ya saya mau. Nah saya sih emang masih kerja sama orang, Mas, awalnya. Cuman emang dia yang nawarin, udah gitu dia janda, lumayan cantik, banyak duit, berada lah. Jadi saya nggak pikir panjang lah, udah. Nggak lama itu, saya cuma 3 bulan pendekatan sama dia. PDKT 3 bulan. Akhirnya dia sampai ngancem gini sama saya, kalau emang kamu net serius sama saya, nikahin saya. Dia bilang gitu. Ya saya bilang, waduh, gimana ya? Ya gue nggak punya apa-apa. Tapi jadi akhirnya. Akhirnya dia bilang, lu nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah mikirin uang atau mas kawin, spesial pun nggak keluar duit lah. Bahasanya kayak gitu ya. Ya ngomong sama orang tua saya, dia bilang, ya terserah lah, lu juga udah gede, lu juga udah tahu mana yang baik menurut lu. Jadi saya kawin. Di tahun 2009 akhir saya kawin sama dia. Ya sempat nggak banyak kesamaan ya, Mas ya. Apa karena dia orang banyak duit kali ya. Jadi tunjangan pendapatan. Iya. Jadi apa-apa itu saya merasa dijajah ya sama dia itu. Kebutuhan saya sehari dipenuhi sama dia sih. Cuman saya untuk ngirim uang ke orang tua saya itu harus izin dulu sama dia. Kan terbalik ya, Mas ya. Harusnya kan saya kan yang ngasih ke dia kan. Cuman emang ini mah saya karyawan dia. Ya cuma kan mimpi saya jadi kenyataan, Mas. Jadi orang kaya. Benar. Saya punya usaha, saya punya rumah, saya punya mobil. Walaupun bukan punya saya ya, tapi seenggaknya saya merasakan. Ya tapi semua itu nggak enak karena bukan punya sendiri. Kepikiran lagi tuh pekerjaan? Ada kepikiran lagi itu. Ada kepikir lagi. Maksud saya ternyata uang maksudnya bukan uang pribadi itu nggak bisa bikin saya bahagia. Iya, nggak enak juga lah ya. Nggak lama ya, saat itu cekcok lah saya. Cuma bertahan 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun saya cerai. Ya mungkin dia juga ilfil lah sama saya ya. Ya sudah, saya cerai. Dan sempet sih kepikiran lagi, maksudnya cari-cari tahu lagi tentang buka majalah dulu misteri. Itu. Majalah misteri, bener. Majalah misteri saya sempat nyari-nyari lagi. Apa ya gitu loh, yang maksudnya yang bisa benar-benar ngerubah hidup lah gitu. Apa nih gitu loh. Akhirnya saya ketemu sama istri saya yang kedua. Gitu ceritanya. Istri saya kedua ini bisa dibilang orangnya nurut apa kata saya. Jadi kalau kata saya A, ya udah, gue dukung deh gitu. Nah dia pun sama, lagi collab sama kerjaannya. Saya kenal sama istri saya yang kedua itu nggak lama, dapat sama 3 bulan juga, terus saya nikahin karena apa ya, saya bilang bukan pelarian ya, karena untuk ngilangin biar lupa sama yang pertama. Nikahlah saya sama kedua. Dan sama yang kedua ini benar-benar disupport. Apa-apanya itu ya udah, ayo disupport. Dan
usaha dia itu sepi emang apa ya dia itu ya, maksudnya nggak ada jalan lain apa untuk kaya. Gue udah capek kerja, istri saya bilang sama saya, yaudah gue ada sih gitu loh, cuman maksudnya lagi mentelaah dulu, iya bener apa enggak. Pas waktu bener-bener saya collab, istri saya collab, saudara saya telepon Mas, bro mau kaya nggak? Siapa orang yang nggak mau kaya sih, gue bilang. Pas lagi momen iya pas lagi kusut-kusutnya itu waktu itu pas lagi megang uang, dapat uang arisan tuh Mas. Lagi kusut-kusutnya ditawarin, bisa nggak ke rumah? Bisa. Datanglah saya ke rumah tuh Mas, di daerah Cisoka Belaraja. Datang ke situ, dia ngasih tahu kalau emang lu mau kaya, lu mau nggak merah tuyul? Kaget saya. Hah? Maksudnya gimana? Kan mirip tuyul kan netein, saya bilang. Ini enggak. Kata dia gitu. Ini enggak. Beneran. Tuh kalau mau lebih percaya, gua ajak ke rumah guru gua. Banyak yang udah sukses. Saya nggak percaya gitu aja Mas, karena saya bilang capek, pengalaman capek lah, ntar gue yang ada dibohongin lagi, uang gue habis lagi gitu kan. Nah akhirnya ya saya dibawa tuh Mas, itu kalau nggak daerahnya itu Tangerang Ucung itu di belakang bandara jauhan lagi tuh, saya nggak tahu nama tempatnya ya. Dibawa ke situ dan di situ tuh benar-benar bukan 1-2 orang, itu puluhan orang banyak di rumahnya dia. Oh, memang sama gitu. Iya, tujuannya sama dan itu pasien dia semua. Saya di situ belum percaya dulu nih, akhirnya saya ikutin pengajian dia dulu nih. Di situ saya bermalam kira-kira 2 malam tuh, pengajian dan bener. Dan itu sudah ada uang itu di kardus Indomie itu 3 kardus Mas. Pecahan 100.000 semua. Sampai dikasih lihat sama dia, nih uangnya udah ada, tinggal bahasanya itu diwiritin ya, katanya sih gitu. Nah, kalau gue bilang ketemu nih, jodoh kayaknya nih. Akhirnya saya ngomong tuh sama istri, ini mau nggak? Apa? Merah tuyul, saya bilang. Hah? Jangan bercanda kamu. Serius? Tuyul kan ngecein. Ntar gue mati gimana? Enggak, beneran nggak mungkin lah. Saudara gue nggak mungkin jerumusin gue lah. Ya udah, kalau emang nggak netain ya. Kalau netain gue nggak mau, dibilang gitu. Iya, ya udah tuh Mas. Kita berangkat tuh berdua tuh, langsung ke rumah guru itu tuh. Nyampe sana, dikasih tahu dulu itu tuyulnya itu bentuknya itu katanya menyerupai anak-anak ya, tidak serem sih katanya. Saya dibawa berdua sama istri itu ke ruang khusus, cuman kita bertiga doang tuh sama si dukun itu bahasanya ya. Nih dikasih kendi gitu kayak teko gitu, nih namanya Den Bagus siapa gitu loh. Ada 2 nih, cewek cowok, namanya Den Bagus sama Putri siapa gitu loh. Ya udah saya bilang, nah ini kalau cara manggilnya cukup digosok aja kata dia. Cuman baca ini manggil namanya, digosok, udah dia keluar katanya. Mau lihat nggak? Saya bilang enggak, takut. Lah kan kamu jadi ayahnya sama ibunya, kok takut ini? Ya saya belum siap, nanti aja. Tapi dia udah kenal sih sama kamu katanya gitu. Ya udah, maharnya berapa? Akhirnya kita negosiasi tuh Mas. Dari harga 20 juta sampai 15 juta. Deal 15 juta. Jadi saya bilang, ini tugas kerjaan tuyul apa aja Pak? Saya bilang gitu. Saya sih dukun ini bilang gini, cukup kasih sajian aja, buah-buahan 7 rupa, kembang 7 rupa, sama minuman 7 rupa nih. Itu aja udah. Tiap hari kamu ganti. Enggak ada lagi Pak? Enggak. Ini enggak netain kan? Enggak katanya. Ya udah, ini kamu bawa ya. Saya bawa tuh kendi itu. Nih, enggak terima. Oke.
Nah si tuyul ini kapasitasnya itu dia setiap keluar tuh jam 12 tank sampai jam 2. Itu uang di kamar udah 30 juta per 2 jam. Per 2 jam. Per 2 jam, dia bilang gitu. Kerjanya nggak sampai subuh kok, cuma 2 jam doang. Tapi nominalnya 30 juta nih, mereka nyolongnya katanya gitu. Dan namanya dulu nggak percaya, maaf sama kayak Allah gitu. Nah udahlah gitu loh. Kita lebih percaya dukun mas ya. Kayak nggak percaya sama Tuhan gitu loh. Udahlah akhirnya kita bawa tuh tuyul ke rumah mas, ke kontrakan kita. Jadi ya Allah gitu sampai mikir kalau sekarang ya diingatin sampai ya Allah sampai segininya gitu loh. Iya. Kita sampai bela-belain itu tuyul punya kamar sendiri dan kita yang kayak saya pribadi tidur di depan ngalah. Itu saya pasangin hordeng, saya beliin sajen tuh bener-bener yang buah-buahan. Iya. Tiap hari saya belanja terus mas. Pakai uang pribadi tuh ya. Saya nggak kerja, berdua sama istri tuh. Cuman istri ngandalin uang arisan aja kan. Tiap hari saya belanja, dapat 3 hari kan uang udah habis nih mas. Saya pikir masa sih nggak bisa dipakai itu duit. Saya telepon saudara saya, Om, ini 3 hari uangnya bisa nggak dipakai? Oh jangan dulu, nggak bisa katanya gitu. Nanti gue telepon dulu dukunnya. Ya udah akhirnya tektokan lah mereka kan. Si dukun itu minta dijemput. Bang Davian, saya ke rumah abang deh. Ini uangnya belum bisa dipakai bang katanya. Masih harus ditawasulin dulu, bahasanya dia kayak gitu. Akhirnya saya jemput si dukun bang. Begitu saya jemput ke rumah, si dukun itu ke ruangan yang tuyul itu, yang di kamar khusus, dan kita nggak boleh ada di situ, kita harus di luar rumah buat mereka ngobrol katanya gitu. Dapat sejam lebih, itu si dukun keluar, itu uangnya udah ada, besok juga bisa dipakai. Seneng dong bang, wah mantap saya bilang nih. Dia 3 malam 30 kali 3 90 juta saya bilang, wah ini pas gitu kan. Udah adem bang, enak. Ya udah akhirnya saya penasaran pas hari besok itu di apa ya tepatnya itu di tempat helm itu mas, apa sih namanya, kayak kantong plastik gitu, cuman kayak tempat helm gede kan. Itu emang uang kertas banyak banget mas itu mas di situ. Saya bilang apa ini gitu. Oh uangnya, dia bilang itu uangnya udah ada di tempat helm ya, bisa dipakai. Udah bisa dipakai, cuma kalau mau pakai kamu telepon saya dulu katanya gitu. Ya sudah akhirnya saya penasaran tuh di situ. Nah kalau mau ambil kata dia, mukanya jangan ngadepin ke uang itu, kamu berpaling ke kanan. Nah saya ngambil satu tuh mas, saya ngetes, kata dia itu ngambil satu kan, saya ngetes ada uang 100.000 di situ. Saya percaya dong, wah ini banyak nih duitnya nih, saya bilang nih. Coba kamu beli rokok, palsu nggak? Penasaran, saya beli rokok, wah asli. Wah ini uang banyak nih, saya bilang nih, wah paten, saya bilang kan. Pak, ini uangnya kira-kira saya kan butuh buat beli sajennya nih, bisa nggak dipakai? Waduh, gimana ya? Kalau saya ke rumah Pak Davian lagi kan jauh ya, makan waktu ya. Coba deh nanti deh tunggu kabar dari saya ya katanya. Ya saya bela-belain ngutang rumah buat beli sajen itu. Kayak buah-buahan itu kan, itu nggak habis, nggak cukup 300.000 kan gitu. Tidak habis gopay belanja gitu doang. Ya udah, besok saya telepon tuh nggak pernah diangkat-angkat bang, nggak pernah diangkat-angkat sama si dukun itu. Saya sampai ngomong sama saudara saya, sama dia pun nggak diangkat. Ini kemana ini orang, saya bilang. Timbul curiga, bener nggak sih gitu loh. Kayaknya ini gue ketipu lagi. Tuh sampai sempat ngomong, sampai istri juga sampai apa ya, sampai yang marah-marah terus. Uang gue udah habis, gue nggak mau tahu ya, uang gue harus balik. Sampai istri begitu, sampai kalau misalkan ngancamnya, kalau misalkan emang nggak balik,
ya mending kita udahan aja deh, lu jadi laki menyusahin doang kan. Gitu, saya kan tersinggung tuh di situ. Gue bilang tenang aja, ntar juga gue balikin semua. Gue bilang kita juga kan makan bareng-bareng. Dan akhir itu ya si dukun nggak bisa ditelepon itu, ternyata dukunnya kabur. Itu pasien dia itu yang banyak itu ketipu semua. Saya datangin ke sana, diem-diem dengan saudara saya. Itu pasien pada ngomong, saya juga ketipu Pak, ratusan juta. Saya juga lagi nuntut. Dari situ saya terdiam, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sama istri saya harus kayak gimana, gue ngomongnya. Pulang dari situ, saya pulang kebut, sampai rumah penasaran sama uang itu. Dan tahu mas isinya apa? Isinya uang 100 perak yang gambar Gunung Krakatau sama perahu layar. Itu uangnya banyak bener mas. Saya begini-giniin, astagfirullahaladzim, saya nyebut itu. Hah? Kok kemarin yang gue ambil kenapa 100.000 bener gitu loh? Pas saya buka, saya tuang, saya tumplok itu pecahan 100 perak yang gambar Krakatau. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa sama istri, sampai istri pulang ke rumah emaknya. Sampai ya Allah, kok kayak gini lagi hidup gue ya gitu. Aduh, itu rumah tangga saya juga sampai kacau balau, uang nggak ada, apa nggak ada, ditinggal istri. Ya udah, ya saat itu hidupnya udah hancur lah mas, udah nggak bisa apa ya. Ternyata pesugihan itu kayak, kalau kata saya itu nggak ada ya, bohong bener. Karena saya ngerasain dari uang barokah, dari pesugihan tuyul, sama aja sih, nggak ada hasil. Dan habis uang, rumah tangga jadi hancur. Pada saat itu saya ngelamun aja mas, ini kenapa kok kayak gini lagi hidup gue ya gitu loh. Nggak tahu harus berbuat apa lagi, blank lah semuanya. Dan ya istri juga akhirnya selingkuh. Istri selingkuh, mungkin dia nggak kuat sama kelakuan saya gitu kan, karena saya mungkin kerjanya cuman pengangguran lah gitu kan. Dan di saat itu cuman di otak saya itu cuman pengen kaya. Pokoknya gua mau apa aja gua lakuin, yang penting gua kaya, kayak gitu sih. Dan istri sampai bilang gini, lu gak bakal bahagia, lu bakal selamanya begitu terus, lu lihat deh. Ya akhirnya saya mutusin, ya udahlah, gua talak. Lu kan nyesel nalak gua, enggak? Lu bukan nyesel nalak gua, gak ada istri kayak gua. Lu pengen apa aja gua kasih. Ya sadar diri, harga diri saya udah nggak ada juga ya kan, pokoknya udah habis lah di situ. Cerai saat itu, ya udah saya bisa dibilang jadi gembel kan, jadi gembel lagi gitu loh. Sampai yang gua harus kemana ya, apa gua harus pulang kampung aja gitu loh. Kok gua merantau juga nggak dapat apa-apa, sampai gue nikah 2 kali pun nggak punya anak juga. Maksudnya emang Tuhan mungkin belum kasih ya, hidup gue masih luntang lantung aja, nggak jelas. Saya cerai sama istri, dapat 6 bulan itu saya kontrak lah sendiri ceritanya. Kontrak sendiri ya, dengan hasil gaji pokok cuman 700.000, nggak cukup apa-apa mas. Kalau dibilang akal logika sih nggak cukup apa-apa ya, karena kita kontrakan aja 500.000, belum motor kita, belum biaya hidup kita kan. Sampai ngelamun tuh mas. Nggak pernah kepikiran sama saya itu kalau istri yang kedua saya itu jahatnya luar biasa sama saya. Mungkin balasan yang tuyul itu kali ya, uangnya dipulang sama saya, sampai dia ngomong seperti itu gitu loh. Mau sampai kapanpun lu bakal miskin, nggak bakal lu kaya. Gue sumpahin lu, gue bukan jahat sama lu gitu loh. Ya saya masih terngiang aja tuh pada saat dia ngomong seperti itu kan. Gila, gue jadi laki-laki nggak ada harga dirinya gitu loh.
Ya selang dalam 6-7 bulan itu saya merenung tuh mas, kok begini banget hidup saya gitu loh. Apa yang saya lakuin itu sama sekali mas nggak pernah gol. Saya jualan mobil nggak pernah gol. Sampai motor saya ditarik sama Ambon mas. Itu nggak bisa kebayar ya, saking susahnya. Dan makan pun 3 hari saya nggak makan nasi itu pernah mas. Sampai cuman makan mie sehari udah. Sampai sesulit seperti itu, apa yang harus saya lakuin gitu mas. Akhirnya merenung, terus tiba-tiba saya ketiduran itu ya kira-kira jam 11:30, jam 1-an lah. Mungkin ada pertanda apa gitu, saya juga nggak tahu mas. Gitu loh. Kalau orang bilang sih di badan saya ini katanya ada penunggunya itu yang kata orang sih Prabu Siliwangi, macan putih katanya. Saya mah nggak tahu menau. Ya udah, terus saya tidur tuh. Begitu saya tidur, nyata nggak nyatanya itu berasa saya ada di lingkungan para wali. Itu walau alam banget, maksudnya kayak percaya nggak percaya. Itu mimpinya benar-benar yang ini mimpi apa ya gitu loh. Kok sampai saya itu ada di kerumunan sorban putih, jubah putih, itu para wali yang kayak bisa dibilang sih wali songo ya. Tapi dia bilang gini, assalamualaikum. Saya nyawat, waalaikumsalam. Mau ngapain? Mau ngaji? Nggak tahu saya di mana, saya bilang gitu. Itu dalam mimpi saya kayak nyata mas. Sampai dia bilang begitu. Terus saya bilang gini, saya mau kaya. Dia cuma senyum. Mau kaya kerja. Capek saya kerja pak, nggak kaya. Tapi kalau misalkan saya kasih kekayaan, kamu bisa memanfaatkan nggak? Dia bilang gitu. Ya bisa lah pak. Tapi ini luar biasa mas. Kalau misalkan saya nggak bisa memanage-nya, itu si kiai itu bilang saya bakal miskin jadi turunan. Kalau misalkan Mas Davian bisa memanage-nya, Mas Davian bakal kaya jadi turunan. Yang penting jangan lupa sama anak yatim piatu fakir miskin itu keluarin zakat semua. Kalau mas kaya, bisa nggak? Saya langsung salaman pada saat itu. Sampai udah nggak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya tangan saya disalam gitu sama para kiai itu. Ini saya itu berasa ditekan. Huruf L kalau nggak salah. Sampai berasa banget mas. Sampai saya kebangun. Astagfirullahaladzim, ini mimpi apaan gitu loh. Sampai berasa sakitnya gitu loh. Tapi saya belum mau sholat tuh. Masih belum dekat sama Tuhan ya, maksudnya masih jauh. Ya udah, tidur lagi lah akhirnya. Tidur lagi. Itu didatengin sama Pak Soekarno. Pak Soekarno itu dengan gagah dan dia bawa kuda, pakai peci hitam, pakai rompi hijaunya dia. Dengan gagahnya dia nyamperin saya. Dia bilang gini, mau kemana? Mau ke situ, saya bilang. Ini buat kamu. Saya dikasih emas. Itu emas ada 6 balok segini nih. Beratnya benar-benar berat. Sampai mana tangan kamu? Sampai saya begini tuh. Akhirnya langsung dikasihin sama dia tuh. Tuh. Tangan saya kan nggak mampu untuk nampung itu berat tuh emas. Akhirnya kan jatuh tuh mas. Jatuh saya kebangun lagi. Saya cari tuh mas. Sampai saya cari di kasur, mana emasnya. Ya Allah gitu loh, kok sampai mimpi sampai segininya banget. Ada apa ini? Cuman di situ kayak ada yang nyuruhin, lu sholat. Tapi saya nggak gubris, udah saya tidur lagi deh gitu loh. Saya lihat jam itu jam
2 malam nggak salah, 2 malam. Nah, di situ saya mimpi lagi tuh Mas. Ini mimpinya benar-benar yang terus-terusan tuh. Jadi yang satu para wali, yang kedua Pak Soekarno, nah yang ketiga ini saya didatangi sama Nyi Ratu Roh Kidul. Itu benar-benar yang di luar nalar, dan saya juga nggak pernah mengagumi sosoknya dia seperti apa, baru cuman tahu katanya. Dan saat itu yang terjadi itu di kontrakan saya sih Mas, itu suara ombak benar-benar yang bus. Nah, saya merasa yang apa ya, gue bilang ini ombak dari mana ya. Dan yang kedua itu suara gamelan dan kuda andong gitu, cing di jalan. Wah, siapa nih gitu loh, nggak taunya wah cantik sekali gitu loh, ternyata dayang-dayangnya kan. Nggak lama kemudian itu tiba-tiba nih Mas, ya saya juga nggak tahu nih, benar-benar yang walau alam nih, mimpi saya ini benar-benar yang di luar nalar apa ya gitu ya. Sampai saya itu yuk ikut yuk, kata si Nyai Ratu ini, mau kemana? Katanya kamu mau kaya, ayo ikut. Saya iya aja, saya ikut. Dan saya nggak ikut naik kudanya dia, itu saya berenang Mas. Demi Allah itu saya berenang itu bukan semeter 2 meter ya, itu kedalamannya luar biasa, dalam banget. Sampai saya berenang sampai dasarnya itu saya kayak melihat istana gitu. Istananya itu benar-benar ya subhanallah ya, maksudnya kayak pilarnya itu emas, benar-benar emas. Emas itu benar-benar wow, emas semua, serba emas. Sampai saya masuk ke gerbangnya itu saya sempat bengong. Ini di mana sih gua gitu loh. Buset, itu emas gede-gede banget. Gak lama kemudian itu saya langsung ditarik sama kakek saya. Ditarik sama kakek saya, lu ngapain? Ya mau kaya, ya jangan kayak gini caranya lah. Masih banyak yang butuh lu, orang tua lu, adik-adik lu masih banyak yang butuh sama lu. Ya saya ditarik sama kakek saya. Nah, si Nyai ini mungkin gak terima ya Mas. Itu rumah saya itu kayak dihajar sama ombak tuh Mas. Luar biasa. Suara gemuruh, suara ombak yang swat, kayak orang apa? Iya kali cebol gitu. Iya, kayak orang ngedobrak pintu. Ceder. Subhanallah, sampai saya kebangun. Astagfirullahaladzim, sampai saya nyebut itu, ini gua mimpi apa gitu kok sampai kayak gini gitu loh. Dari situ baru saya ambil air wudhu, saya sholat. Nah, akhirnya semua itu balik lagi sama istri saya yang kedua. Istri saya kedua itu dalam saya berdoa itu sampai saya, ya Allah, kalau emang saya dikasih umur panjang, ya maksudnya minta dikasih jalan yang bener lah. Nah, pas saya tawasulan gitu berdoa, itu muka mantan istri saya yang kedua itu muncul. Pertanda apa? Dan dia masang muka yang sinis. Lu gak bakal bahagia, lu gak bakal bisa kaya, selamanya lu bakal miskin. Ini sampai dia ngomong di depan muka saya persis. Maksudnya apa gitu loh, lu ini kenapa sih? Akhirnya ya saya juga gak tahu menahu Mas, karena kebetulan kan saya orang Banten ya. Jadi mungkin ada kakek saya yang ngejaga, yang rukun yang ngejaga saya, ya dia bilang gini, istri lu yang jahat sama lu, itu dia ngirim lu, itu yang bikin mampet rezeki lu semua, lu dipampet rezekinya sama dia. Saya sih percaya nggak percaya sama kayak gituan ya Mas ya. Cuman ini maksudnya
yang di belakang saya ini ngomong seperti itu. Akhirnya nggak tahu kenapa ribut. Dalam pikiran saya itu si dukunnya cewek istri saya ini sama yang punya saya itu ribut ceritanya. Pas sudah ribut, walau alam mas itu keluar sesajen mas. Sesajen yang udah layu gitu. Itu walau alam, saya juga nggak tahu. Saya ngontrak di situ baru bulanan lah. Tapi kenapa ada sesajen gitu loh? Dan sesajen itu munculnya di dapur. Saya sempat nggak percaya. Lengkap gitu. Lengkap. Di situ sampai udah pada layu ya, kayak ada kelapa, udah kayak buah pinang. Di situ ada semua tuh. Terus sama beras yang udah kuning. Sampai gila, sampai segininya nih orang sama gua gitu loh. Ya, jadi bertentangan, ini mau diapain nih gitu loh. Akhirnya itu si mantan istri saya itu, setelah dukunnya itu minta maaf gitu loh. Saya cuma disuruh. Ya udah, akhirnya saya nggak balikin ke dia. Ya udahlah, dan saya buktiin ke dia dengan cara jalan saya yang halal. Ya berubahlah, Allah kasih jalan ya sampai sekarang. Ya alhamdulillah gitu mas. Benar-benar yang hidup normal, hidup di jalannya Allah, ya Allah kasih jalan semua itu. Sampai sekarang ya benar-benar nikmatnya luar biasa banget yang kita sama saya. Berarti hikmah dari kejadian yang pertama pesugihan, terus juga kejadian rumah tangga yang bisa kita ambil pembelajaran buat teman-teman semua di rumah juga, buat kita, buat saya pribadi khususnya, apa nih? Ya kalau menurut saya sih ya, pesugihan itu sih kalau menurut saya tuh nggak ada sih mas ya, mitos. Cuman ngajakin bangkrut lah, ngajakin bangkrut, sesat, musyrik, nggak percaya sama Allah kita. Ya udahlah, sekarang mending hidup lempeng-lempeng aja. Emang rezeki seorang kan udah ada takdirnya masing-masing. Ya kalau saran saya sih gitu aja. Kalau pesugihan itu cuma ngabisin duit lah, bohong, semua itu bohong. Contohnya ya saya kan, ya apa ya namanya, ya bukan sekali dua kali, sampai habis puluhan juta bahkan dibilang. Sampai melalang buana kata orang kesini, ternyata hasilnya nggak ada sama sekali. Buktinya nomor satu itu kerja keras kalau pengen kaya. Siap. Jadi teman-teman, menarik banget ya cerita dari Bang Davian ini ya. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan dari cerita Bang Davian tentang kehidupannya, tentang proses perubahannya, dan juga banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Kita ucapkan terima kasih buat Bang Davian untuk waktunya, buat kita kehidupannya. Ketemu lagi di Tobat Nakal Official. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.